Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab Al-Quran dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Yang tidak datang kepadanya kitab itu kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya. Yang diturunkan dari Rabb Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka andal alimul hakim. Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Iwaidin yang berbahagia, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dalam kajian online pada malam hari ini. Semoga sahabat dan bapak ibu semua dalam lindungan Allah Ta'ala. Dan marilah senantiasa bersyukur, menghargai pemberian Allah pada kita semua, baik itu berupa kesehatan, kesempatan, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, ketenteraman, yang semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita lanjutkan kajian kita dalam surah Al-Baqarah ya. Kemarin sudah 145, 146. Kita ulang sedikit yang dari 146-nya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abanahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Alladzina atainahumul kitab, yaitu orang-orang yang telah diberi kitab ya. Jadi kalau di depan ini ada kurung Taurat dan Injil kita hilangkan saja karena kitab sini adalah kemarin berhubungan dengan hakikat kitab sejati, kitab dalam diri kita ya. Kita mengenal kitab sejati kita, kitab dalam diri kita ini ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya. Mengenalnya itu seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Nah, Ikhwaidin yang berbahagia, kalau kita ya ditunjukkan mengenal kitab sejati ya seperti mengenal anak-anak sendiri ya. Kan dalam mengenal kitab sejati pada diri itu kan kita faham bahwa anak kita itu kan sangat paham sekali. Maka dianalogikan mengenal kitab sejati pada dirinya itu seperti mengenal anak kita sendiri. Ya. Tapi kalau kita lihat terjemahan di situ mengenal dalam kurung kitab Taurat Muhammad, masa kita ini mengenal Taurat sama Injil seperti mengenal anak kita sendiri kan tidak. Nah, maka kita ambil hakikatnya secara pragmatis bahwa kita mengenal kitab sejati kita ya, itu adalah seperti kita mengenal anak kita sendiri. Kalau kita mengenal anak sendiri kan paham ya. Misalnya ya kita mengenal anak berapa, mungkin sahabat bapak ibu ada yang ada 1, ada yang 2, ada yang 3 ya. Kalau misalnya saya gambarkan 3 ya, mungkin anak pertama ya ini paham, seorang bapak dan ibu ini, seorang ayah dan ibu paham. Mungkin anak pertama ini kurang cerdas ya, tapi ringan tangan cepat kaki, kalau disuruh sendiko dawuh ya, makan seadanya, mau fleksibel, hemat, rimo, tidak neko-neko ya, dan sopan santun ya seperti ayahnya. Kemudian mungkin anak yang kedua ini cerdas tapi agak kaku ya, makan maunya yang enak-enak, kalau disuruh agak males, ogah-ogahan, tapi dapat beasiswa sampai universitas, terus mandiri ya, kayak ibunya mungkin, bisa saja. Atau mungkin yang ketiga yang lain lagi ya, anaknya rajin, rapi, penampilan istimewa, lemah lembut, pekerja keras, hemat, disuruh apapun segera dilaksanakan ya, mobilitasnya tinggi ya,
kemudian juga rajin ya, seperti 50% ayahnya, 50% ibunya, mungkin begitu. Kan paham sekali dengan anaknya. Lah ini kita mengenal pribadi kita yang sudah meniti ke dalam diri, yang sudah mengenal kitab sejati, yang sudah mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, seperti itu. Harusnya bagi yang sudah tahu. Maka mengenal kitab sejati seperti mengenal diri kita itu kan sebenarnya sangat gampang bagi yang sudah terbuka mata kalbunya, bagi yang sudah tahu ilmunya, bagi yang sudah tahu caranya, bagi yang sudah insaf kesadarannya. Tapi memang sulit bagi yang tidak tahu ilmunya, ya sulit bagi yang tidak tahu caranya. Sebab apa? Bagi yang tidak tahu segala sesuatu itu jadi sulit. Nah, inilah perbedaan bahwa orang yang tahu dengan yang tidak tahu itu sangat berbeda sekali. Ya, sangat berbeda sekali. Bahkan oleh Allah digambarkan ya dalam surah Al-Muluk ayat 22 ya disebutkan afaman yamsi mukiban ala wajhihi ahda aman yamsi sawiyan ala sirati mustaqim. Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapatkan petunjuk ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Jadi oleh Allah ini dibandingkan, kalau orang yang tidak tahu itu diibaratkan ya, orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya, jadi babah jungkir kalau orang Jawa itu kepalanya untuk kaki ya, ataukah orang yang mendapat petunjuk itu adalah orang yang tahu, orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus. Perbandingannya kan beda sekali. Maka yahdillahu linurihi mayasa, bahwa Allah itu menunjuki cahayanya ya berupa alam semesta ruhani siapa yang Dia kehendaki. Nah, alam semesta ruhani itu sama saja dengan kitab sejati yang ada pada dirinya itu. Maka siapa yang sudah ya menemukan keindahan di dalam hatinya, di dalam dirinya, itu melihat yang di luar akan menjadi indah. Siapa yang di dalam itu sudah lapang, melihat di luar juga lapang, luas. Siapa yang sudah tenang di dalamnya, itu melihat di luar juga sudah tenang. Dan siapa yang di dalamnya sudah sejuk, melihat di luarnya juga tidak panas, juga sejuk. Dan siapa yang di dalam sudah damai, ya, melihat di luar itu juga tidak bergejolak. Dan siapa yang sudah tentram, melihat di luar itu tidak ada kegelisahan. Nah, iwadin yang berbahagia, maka ayat ini juga memberikan pengertian kepada kita mengenal jati diri kita itu seperti kita mengenal anak-anak kita. Nah, kita lanjutkan dalam surah kedua, surah Al-Baqarah ayat ke 147. Ya, disebutkan ya, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu, al-haq itu, ya logis itu dari Rabbmu, dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Nah, iwadin yang berbahagia, jadi al-haq, ya al-haq itu ada dua, yang satu memang dari Allah, ya, yang berupa wahyu-wahyu, ya, 30 juz, 114 surat, 6236 ayat dalam Al-Quran mushaf itu ya. Walaupun wahyu sesungguhnya itu rohnya, bukan mushafnya. Dan yang kedua juga dalam arti kebenaran itu yang dari dalam. Ya, maka ada dalam sejarah itu Nabi kan suruh minta fatwa, istaf bikolbi. Minta fatwalah kepada kolbumu. Karena yang ada di dalam ini kebenaran, yang dari dalam ini adalah al-haq, kebenaran. Bisa menjadi furqan kalau kita tumbuhkan menjadi pembeda. Ya. Jadi yang di kepala dengan yang di dalam jiwa itu kadang bertentangan. Mungkin kalau kita melihat orang-orang yang sudah kaya raya ya, mobilnya banyak, rumahnya bagus, penghasilannya deposito banyak tapi masih korupsi, ya. Itu sebetulnya ada dari dalam jiwanya, dari dalam itu mesti itu tidak baik.
Karena di sini kitab sejati itu al-haq mirobik dari Tuhan engkau. Dan Allah itu lebih dekat daripada urat nadi leher kita, ya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli syai'in muhita, kan begitu. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah Allah itu meliputi segala sesuatu. Nah, kalau Allah meliputi segala sesuatu, ya harusnya dia paham, ya, tidak sampai dia tuh berani korupsi ataupun nyeleweng daripada sesuatu yang seharusnya dia tidak mengambil barang orang lain, apalagi itu milik negara. Nah, hadirin yang berbahagia, kalau kita sudah paham bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat nadi leher kita, ya, surat Qaf ayat 16 itu, maka sebetulnya yang hak yang dari dalam itu juga di situ memang ada, kita ditiupkan roh Allah waktu kita di janin ibu, ya, kemudian kita berenang di ketuban ibu itu, kita menyaksikan bahwa Allah itu Rabb kita. Nah, oleh karena itu di ayat 148-nya, ya, di ayat 148-nya kita disuruh fastabiqul khairat. Nah, bagaimana caranya fastabiqul khairat? Yang paling banyak menghadap dirinya pada kiblat kita ini, ya, kita tahu lebih banyak mengerti tentang dirinya, ya, itulah nanti kita bisa fastabiqul khairat, karena kita sudah membuat telupaan Allah makin sempurna mewarisi sifat-sifat Allah. Maka di mana saja kamu berada, ya, akan ngumpul sama ke kiblatnya, selalu bersama Allah. Kalau kita sudah bersama Allah, kan kembali kepada surat An-Nahl ayat 128, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Bahwa Allah bersama orang-orang yang insaf, bersama orang-orang yang takwa, dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Nah, kalau sudah demikian, kita harus fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba itu kan mencari pemenang, berlomba itu kan mencari juara. Nah, inilah yang dianjurkan Allah. Maka tidak ada ayat kok kamu bermalas-malasanlah. Banyak sekali kan ayat yang orang mukmin itu yang duduk manis dengan yang berjihad itu juga berbeda, kan. Termasuk tadi saya gambarkan orang yang tahu dengan yang tidak tahu itu juga berbeda, ya. Kalau yang tahu itu jalannya tegap, ya. Jalannya tegap, ya. Dan di atas jalan yang lurus, bebas hambatan, tol, ya. Tapi kalau yang tidak tahu itu kan digambarkan berjalan terjungkal di atas mukanya. Lawang muka kok untuk jalan, ya, harusnya kan kaki yang untuk jalan. Ini kan sesuatu yang analogi ataupun petunjuk yang seharusnya menggelitik hati kita. Nah, oleh karena itu kita yang sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan, ya, diberi keberlimpahan kehidupan ini sangat luar biasa dari Allah ini, memang harus kita emban, ya, kita laksanakan sebaik-baiknya. Nah, Ewaidin yang berbahagia, semoga dalam hal ini, ya, kita selaku hamba Allah yang masih diberi kesempatan untuk melanjutkan sisa hidup kita ini, ya, maka kita harus selalu mengenal kitab sejati kita. Maka di ayat 149-nya, yaitu kan dari mana saja kamu datang, arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Di samping secara syariat kita kalau, ya, melaksanakan sholat, kiblatnya di sana, mengarah ke sana, ya, ini juga kita mengarahkan kiblat kita kepada diri sejati, minta fatwa kepada dari dalam. Karena yang dari dalam hati nurani, kolbu, itu adalah al-haq, itu juga hak, kebenaran. Sesungguhnya ketentuan itu dari Allah, ya, itu ketentuan itu dari Allah. Maka 150-nya, ya, kalau dari mana saja kamu datang, arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, termasuk secara hakikat juga ke dalam kitab sejati itu tadi, ya, pada saatnya akan selalu ada orang-orang yang membantah atau orang yang zalim.
Jadi hal sesuatu ya yang namanya fastabiqul khairat, kita memahami kitab, kita memahami kiblat ya, yang berhubungan dengan mengenal diri sejati ya. Siapa yang tidak mengenal dirinya, tidak mengenal Tuhannya, ya Allah lebih dekat daripada urat nadi leher kita, Allah bersama kita. Itu pasti ada orang yang membantah. Ya. Itu wajar karena dia dolim ya. Ayat 150 ini orang dolim itu orang yang gelap jiwanya, dari dolama yatlimu dulman, itu artinya gelap. Maka Allah menyempurnakan nikmat ya, penglihatan kepada Allah semakin hari semakin sempurna bagi orang-orang yang bisa melewati situasi yang oleh orang lain dibantah dan lain sebagainya. Dan itu wajar karena Nabi pun dikatakan ya orang gila, Nabi pun dikatakan sesat, Nabi pun diolok-olok dan lain sebagainya. Itulah wajar karena Allah sudah memberikan sunatullah atau hukum alam seperti itu. Semuanya harus ada ujian-ujian sebagaimana kemarin ya dalam ayat ini, surat ini juga ya, ayat 214 yang sudah kita lompat, kita kaji, yang korelasinya dengan Al-Ankabut ayat 234 itu bahwa Allah akan menguji kita. Nah, oleh karena itu ya hal yang demikian memang kita harus selalu istiqomah ya, selalu memberikan yang terbaik untuk jiwa kita ini supaya kita paham dengan apa yang telah Allah tunjukkan. Karena agama itu yang benar adalah agama yang dapat mengajarkan dan menunjukkan jalan kepada umatnya atau pengikutnya ini untuk menjadi damai, welas asih, penuh kasih sayang ya, selamat sejahtera dan bahagia. Karena Allah jelas-jelas ma'angzalna alaikal qur'ana litasqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu untuk menjadi susah. Tapi apa? Untuk menjadi damai, untuk menjadi welas asih ya, untuk menjadi selamat sejahtera dan bahagia. Nah, semoga sahabat dan Bapak Ibu semua menjadikan din ini bahagia, sejahtera, selamat dunia dan akhirat. Demikian malam hari ini, semoga Allah Ta'ala membimbing kita di garis hukumnya dan melindungi kita semua dari kegelapan jiwa, selalu mendapat cahayanya. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.